Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nerika Siti Nurjana. Saya merupakan mahasiswa kelas PAIB semester 4. Di sini izinkan saya untuk memaparkan hasil jawaban terkait pertanyaan dari mata kuliah pengembangan kurikulum dosen pengampu, yaitu Bapak Ade Jainul Mutakin. Adapun di sini saya akan mengambil dua tokoh sebagai analisis kekurangan dan kelebihan dari definisi kurikulum, yaitu yang pertama adalah John Dewey. Definisi kurikulum menurut John Dewey adalah kurikulum sebagai pengajian di sekolah dengan mengambil kira kandungan dari masa lampau hingga masa kini, menekankan pentingnya pengalaman belajar yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Adapun kelebihan kurikulumnya yang pertama adalah fokus pada pengalaman, menekankan bahwa pembelajaran tidak hanya tentang konten, tetapi juga pengalaman yang diperoleh siswa yang membuat pendidikan lebih kontekstual dan aplikatif. Kelebihan yang kedua yaitu relevansi sosial, mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dalam pembentukan kurikulum sehingga pendidikan menjadi lebih relevan dan bermanfaat bagi siswa dan juga komunitas. Adapun kekurangan dari kurikulumnya yaitu yang pertama adalah abstrak dan juga luas. Definisi ini bisa dianggap terlalu luas dan juga tidak spesifik sehingga sulit untuk diterapkan secara praktis dalam perancangan kurikulum yang struktur. Tokoh yang kedua yaitu Franklin Bobbitt. Definisinya yaitu kurikulum sebagai keseluruhan pengalaman terarah yang digunakan oleh sekolah untuk membentuk kemampuan individu. Adapun kelebihannya yang pertama adalah pendekatan terarah, di mana kurikulum ini menekankan pentingnya pengalaman terarah dalam pendidikan yang membantu siswa menjadi tujuan belajar tertentu. Yang kedua adalah fokus pada pengembangan individu, memperhatikan perkembangan individu melalui pengalaman belajar sehingga dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan pribadi siswa. Adapun kekurangan dari kurikulum ini yang pertama adalah kurangnya fleksibilitas, yaitu pendekatan terarah dapat mengurangi kebebasan siswa untuk mengeksplorasi minat mereka sendiri dalam proses belajar. Yang kedua adalah bisa mengabaikan aspek non-akademis karena terlalu fokus kepada akademis. Baik, ini adalah penjelasan dari pertanyaan nomor 2, yaitu dari berbagai definisi tentang kurikulum dapat dikelompokkan ke dalam beberapa dimensi pengertian. Diantaranya adalah yang pertama adalah kurikulum sebagai materi pelajaran. Kurikulum dipandang sebagai mata pelajaran atau bidang studi yang harus dipelajari siswa. Ini adalah tampilan tradisional yang fokus pada konten yang harus dikuasai. Yang kedua adalah kurikulum sebagai rencana. Kurikulum adalah rencana tertulis yang berisi tujuan, materi, kegiatan pembelajaran, jadwal, dan juga evaluasi. Dimensi ini ceramah pada pembukaan ide atau gagasan kurikulum ke dalam dokumen yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga adalah kurikulum sebagai kegiatan atau proses pembelajaran. Kurikulum mencakup segala aktivitas guru dan juga siswa dalam proses pembelajaran di sekolah. Ini adalah implementasi dari kurikulum sebagai rencana tertulis di mana siswa memperoleh pengalaman belajar di bawah bimbingan guru. Yang keempat adalah kurikulum sebagai tujuan. Kurikulum dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dimensi ini menekankan pada hasil belajar yang ingin dicapai siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Yang kelima adalah kurikulum sebagai reproduksi budaya. Dimensi ini tidak disebutkan secara spesifik dalam hasil pencarian, tetapi secara umum kurikulum dapat dipandang sebagai alat untuk mentransmisikan nilai-nilai budaya dan pengetahuan dari generasi ke generasi. Yang keenam adalah kurikulum sebagai kumpulan ilmu pengetahuan, adalah kumpulan pengetahuan yang terstruktur dan juga sistematis yang harus dipelajari siswa. Dimensi ini menekankan pada pentingnya penguasaan informasi dan juga konsep-konsep kunci dalam berbagai disiplin ilmu.
Yang ketujuh adalah kurikulum sebagai sistem. Dengan pengertian, kurikulum adalah bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, dan bahkan sistem masyarakat. Sebagai sebuah sistem, kurikulum yang mencakup struktur, personality, dan juga prosedur kerja untuk menyusun, melaksanakan, menyalakan, dan juga menyempurnakannya. Untuk jawaban nomor 3 yaitu komponen kurikulum terdiri dari tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Di sini yaitu mengenai tentang tujuan. Bagaimana cara merancang tujuan? Tujuan kurikulum dirancang dengan cara harus memiliki atau harus dirumuskan secara jelas dan juga spesifik. Gunakan pendekatan SMART yaitu spesifik, measurable, achievable, dan juga relevan, time bound untuk memastikan bahwa tujuan dapat diukur dan juga dicapai dalam jangka waktu tertentu. Kedua adalah pertimbangan. Bagaimana pertimbangan dari tujuannya? Sesuai dengan tujuan, dengan kebutuhan siswa dan konteks pendidikan, menetapkan standar pendidikan nasional dan juga lokal, melibatkan pemangku kepentingan seperti guru, siswa, dan juga orang tua dalam proses merumuskan tujuan. Yang kedua yaitu isi. Cara merancang isi harus mencakup pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Struktur materi harus sistematis dan juga berurutan agar mudah dipahami oleh siswa. Lalu, apa yang harus dipertimbangkan dalam isi dari materi? Yang pertama adalah pastikan isi materi sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif siswa. Yang kedua, sertakan unsur pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang ingin ditanamkan. Yang ketiga adalah mempertimbangkan keberagaman budaya dan juga konteks sosial siswa dalam pemilihan materi. Kemudian untuk komponen yang ketiga yaitu metode. Bagaimana cara merancang metode kurikulum? Yaitu pilihlah metode pengajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa dan jenis materi yang diajarkan. Metode dapat berupa ceramah, diskusi, proyek, atau pembelajaran berbasis masalah. Lalu, apa yang harus dipertimbangkan dalam metode kurikulum ini? Yang pertama adalah menyesuaikan metode dengan tujuan pembelajaran. Misalnya untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, gunakan metode diskusi atau proyek. Yang kedua adalah memperhitungkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan interaktivitas. Yang ketiga adalah evaluasi efektivitas metode secara berkala untuk memastikan bahwa siswa terlibat aktif dalam proses belajar. Untuk komponen yang keempat, bagaimana cara merancang evaluasi? Yaitu pertama, rancangan sistem evaluasi harus mencakup berbagai bentuk penilaian formatif dan juga sumatif untuk mengukur pencapaian tujuan kurikulum. Dan bagaimana cara untuk mempertimbangkan evaluasi kurikulum ini? Yang pertama adalah pastikan alat evaluasi valid dan juga andal untuk mengukur hasil belajar siswa secara akurat. Libatkan umpan balik dari siswa untuk memperbaiki proses pembelajaran. Alexander English dalam The Principle of Secondary Education menjelaskan setidaknya ada 6 fungsi kurikulum. Di antaranya yang pertama adalah fungsi penyesuaian atau fungsi adaptif, yaitu fungsi yang berfokus pada kemampuan kurikulum untuk membantu siswa menyesuaikan diri dengan lingkungan mereka, baik fisik maupun sosial. Kurikulum harus dirancang untuk mengarahkan siswa agar dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. Contohnya adalah program pembelajaran yang mencakup pelatihan keterampilan sosial dan juga emosional seperti kerjasama dalam kelompok dapat membantu siswa beradaptasi dengan dinamika sosial di sekolah dan juga di masyarakat. Yang kedua adalah fungsi integrasi. Fungsi integrasi kurikulum berfungsi untuk mengembangkan kepribadian siswa secara utuh, termasuk aspek kognitif, alektif, dan juga psikomotor. Artinya,
bahwa kurikulum harus mampu mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dan juga keterampilan sehingga siswa dapat hidup harmonis dalam masyarakat. Contohnya yaitu pendekatan pembelajaran tematik yang menggabungkan sains, seni, dan juga matematika dalam satu proyek dapat membantu siswa memahami hubungan antar disiplin ilmu dan juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Yang ketiga adalah fungsi diferensiasi atau fungsi pembeda. Fungsi ini menekankan pentingnya pengakuan terhadap perbedaan individu di antara siswa. Kurikulum harus mampu memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa. Contohnya adalah memberikan pilihan mata pelajaran pilihan di tingkat menengah yang memungkinkan siswa memilih berdasarkan minat dan juga bakat mereka seperti seni, teknologi, informasi, ataupun olahraga. Yang keempat adalah fungsi persiapan atau fungsi propaedeutik. Kurikulum harus mempersiapkan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya atau untuk menghadapi kehidupan di masyarakat jika mereka tidak melanjutkan pendidikan formal. Contoh program bimbingan karir di sekolah menengah yang memberikan informasi tentang berbagai jalur pendidikan tinggi dan juga keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Yang kelima ada fungsi selektif. Kurikulum memberikan kesempatan kepada siswa memilih program belajar yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka, erat dengan fungsi diferensiasi. Contoh, sekolah program magang atau pengalaman kerja bagi siswa mereka untuk mengeksplorasi minat karir sebelum lulus. Yang keenam adalah fungsi diagnosis. Kurikulum harus membantu siswa memahami kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. Demikian, mereka dapat mengembangkan potensi diri dan memperbaiki kelemahan. Contohnya yaitu penggunaan penilaian formatif secara untuk mengidentifikasi area di mana siswa mungkin sehingga guru dapat memberikan dukungan tambahan sesuai. Selanjutnya penjelasan dari pertanyaan nomor 5 yaitu mengenai asas-asas dalam mengembangkan kurikulum. Di antaranya yang pertama adalah asas filosofis yang memberikan dasar dalam menentukan tujuan umum pendidikan. Yang kedua adalah asas sosiologis yang memberikan dasar dalam menentukan hal-hal yang akan dipelajari sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebudayaan, perkembangan, ilmu pengetahuan, dan juga teknologi. Yang ketiga adalah asas organisatoris atau asas organisasi yang memberikan dasar-dasar dalam bentuk bagaimana pelajaran itu disusun, bagaimana luas dan urutannya. Yang terakhir adalah asas psikologis yang memberikan berbagai prinsip tentang perkembangan anak didik dalam berbagai aspeknya, serta menyampaikan bahan pelajaran agar dapat dicerna dan dikuasai anak didik sesuai dengan tahap perkembangannya.